Tahun 1350, asap hitam tebal membumbung ke langit dari kota pelabuhan terkaya di Selat Malaka. Api melahap pasar-pasar yang dulu ramai, dan bau kehancuran menggantikan aroma rempah-rempah. Ini adalah pemandangan dari Samudra Pasai setelah dihancurkan. Penyerangnya bukan bangsa asing dari seberang lautan, melainkan saudara sesama Nusantara. Ini adalah kisah yang jarang diceritakan secara utuh. Kisah tentang bagaimana ambisi terbesar dalam sejarah Nusantara memakan salah satu anaknya yang paling cemerlang. Inilah kisah saat Majapahit berperang dengan Samudra Pasai. Untuk memahami perang ini, kita harus kembali ke jantung Jawa Timur, ke pusat kekuasaan Kekaisaran Majapahit. Pasca tragedi Pasundabubat, Gajah Mada mengalihkan fokusnya. Ia mengucapkan sebuah sumpah suci di hadapan Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi, Sumpah Palapa. Aku tidak akan menikmati istirahat sebelum aku berhasil menyatukan Nusantara. Sumpah ini bukanlah retorika. Ini adalah deklarasi kebijakan luar negeri yang paling agresif dalam sejarah Nusantara. Majapahit akan menjadi satu-satunya hegemoni. Tidak boleh ada matahari kembar. Sementara itu, di ujung barat, sebuah kekuatan berbeda sedang tumbuh subur, Kesultanan Samudra Pasai. Berkat lokasinya yang super strategis di gerbang Selat Malaka, Pasai adalah magnet bagi para pedagang dari seluruh dunia, Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Mereka bukan hanya membawa barang dagangan, tapi juga ide dan keyakinan baru, Islam. Pasai menjadi kaya raya. Mereka mencetak mata uang emas mereka sendiri yang disebut dirham, dan menjadi pusat studi Islam terkemuka di Asia Tenggara. Ibnu Battuta, penjelajah dunia legendaris, menggambarkannya sebagai kota yang hijau dan makmur. Gajah Mada tahu, menaklukkan Pasai dengan kekuatan militer saja akan sangat sulit dan mahal. Ia butuh informasi, ia butuh kelemahan. Maka, ia pun melakukan salah satu misi spionase paling berani dalam sejarah. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Gajah Mada datang ke Pasai tidak sebagai seorang mahapati, tapi menyamar sebagai seorang saudagar kaya. Selama berbulan-bulan, ia hidup di sana, mempelajari tata letak kota, kekuatan militer, jalur perdagangan, dan yang terpenting, intrik politik di dalam istana. Ia diduga menebar desas-desus, mengadu domba para pangeran, dan menciptakan kekacauan dari dalam, mempersiapkan panggung untuk invasi yang akan datang. Setelah misinya selesai, Gajah Mada kembali ke Majapahit. Perintah pun diberikan. Sebuah armada perang raksasa yang dikenal sebagai Jalamala diberangkatkan dari pelabuhan di Jawa. Dipimpin oleh Laksamana Nala, armada ini bukanlah kapal dagang biasa. Mereka adalah kapal-kapal perang jenis Jong yang dilengkapi meriam catbang dan ribuan prajurit Bayangkara yang paling elit. Pengepungan Pasai berlangsung brutal. Tembakan meriam menghujani tembok kota. Pasukan Majapahit yang disiplin akhirnya berhasil menerobos pertahanan. Pertempuran jalanan pun tak terhindarkan. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terpaksa melarikan diri dan kota terkaya di Selat Malaka itu pun jatuh. Kemenangan Majapahit diikuti oleh kehancuran total. Kota Pasai dijarah habis-habisan. Perpustakaan dan pusat-pusat studinya dibakar. Para pedagang asing kabur. Selama bertahun-tahun, Pasai menjadi kota mati. Namun, disinilah ironi sejarah terjadi. Dengan hancurnya pusat Islam utama di Pasai, para ulama dan cendekiawan yang selamat justru menyebar ke pelabuhan-pelabuhan lain di sepanjang Sumatera dan Semenanjung Melayu, seperti Malaka dan Aceh. Mereka mendirikan pusat-pusat studi baru. Secara tidak langsung, invasi Majapahit yang bertujuan menekan pengaruh Pasai justru menjadi katalisator yang mempercepat penyebaran Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Perang antara Majapahit dan Samudra Pasai adalah sebuah babak yang kompleks dan seringkali dihindari dalam narasi besar sejarah kita. Ini adalah kisah tentang ambisi penyatuan yang terkadang harus dibayar dengan darah saudara sendiri. Ini menunjukkan betapa dinamisnya politik Nusantara di masa lalu, di mana kerajaan-kerajaan besar bangkit dan runtuh.
Bukan hanya karena campur tangan bangsa asing, tapi juga karena persaingan internal yang sengit. Warisannya mengajarkan kita bahwa sejarah tidaklah hitam putih. Di balik setiap kemenangan, ada kehilangan. Dan di balik setiap kehancuran, terkadang lahir sebuah bibit perubahan yang tak terduga. Ini adalah salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah kita. Apa pendapat Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani kami dalam perjalanan panjang ini. Jangan lupa subscribe Jas Merah untuk dokumenter sejarah epik lainnya. Sampai jumpa.